Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan, Island Art di Kepulauan Aleutian, Alaska. Berikut merupakan outline yang akan kami bahas. Yang pertama, terdapat artikel utama dan mendukung, kemudian tabel kontribusi, lokasi lapangan panas bumi dan peta lokasi, ulasan kondisi geologi, tahap pengembangan lapangan, studi kasus, dan yang terakhir, kesimpulan. Berikut merupakan artikel utama dan pendukung, untuk, diskusi kami. Kemudian, ini merupakan tabel kontribusi kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi. Nah, saya di sini akan menjelaskan lokasi lapangan panas bumi berdasarkan Island Archetype menurut Lolos 2008. Nah, lapangan panas bumi yang kami pilih adalah Kepulauan Aleutian. Nah, Aleutian Island Arc adalah kumpulan pulau vulkanik yang membentang sepanjang batas konvergen antara lempeng tektonik Pasifik dan Amerika Utara. Aleutian Island Arc ini berada di daerah Alaska dan memanjang hampir 3.000 kilometer dari daratan Alaska di timur hingga Kepulauan Komandorski di lepas pantai Kamchatka di barat. Nah, sebelah kiri di sini eh, dapat diamati gambar peta Kepulauan Aleutian. Next. Selanjutnya adalah ulasan kondisi geologinya. Nah, Aleutian Island Arc ini terbentuk sebagai hasil dari proses subduksi, di mana lempeng tektonik Pasifik berada di bawah lempeng Amerika Utara. Tingkat konvergensi dan umur lempeng yang masuk menurun dari barat ke timur. Terbentuknya busur Pulau Aleutian berkaitan dengan rangkaian peristiwa lempeng tektonik di kawasan Pasifik Utara. Busur tersebut terbentuk pada kerak benua di sebelah timur dan kerak samudra di sebelah barat, dengan transisi yang ditentukan oleh patahan kemiringan landas kontinen pada 164 derajat W. Nah, berdasarkan literatur, kerak di busur Pulau Aleutian ini lebih mafik dibandingkan kerak benua. Hal itu diketahui dari hasil penelitian menggunakan data seismic wide angle dan receiver function pada komposisi dan struktur kerak di sepanjang busur Pulau Aleutian. Kemudian pada struktur dan komposisi busur Pulau Aleutian ini juga dilakukan penelitian seismic reflection dan refraction, sehingga menunjukkan bahwa kerak di busur Pulau Aleutian ini memiliki komposisi yang berbeda dengan kerak benua, tetapi memiliki ketebalan yang cukup untuk membangun kerak benua. Kemudian, pada busur Pulau Aleutian ini memiliki tingkat produksi magma yang lebih tinggi dan mekanisme yang lebih kompleks. Hal ini dapat diamati dari tingkat produksi magma dan mekanisme di busur Pulau Aleutian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tamam. Oke, berikut yaitu tahap pengembangan lapangan. Yang pertama adalah tahap pengembangan dan regulasi. Jadi tahap yang pertama tahap pengembangan dan regulasi yaitu untuk meminimalisir dampak buruk bagi orang yang di sekitar lapangan, dan serta untuk memitigasi dampak yang terjadi melalui asesmen sesuai regulasi yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada pengintaian permukaan atau surface reconnaissance, yaitu dilakukan pengamatan fitur geologi permukaan dan umumnya mengambil sampel geokimia dari manifestasi permukaan. Nah, tujuannya mungkin untuk pengamatan dan pengambilan sampel serta menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengembangan diberikan hak eksplorasi dan pengeboran. Selanjutnya yaitu pengeboran eksplorasi atau exploratory drilling. Nah, jadi tahap ini terdiri dari gangguan lahan minimum, termasuk eksplorasi geosaintifik, geologi, survei geokimia, dan geofisika. Nah, dan pengeboran sumber, gradien suhu dangkal. Tujuan tahap ini adalah untuk meningkatkan produksi investigasi permukaan dan pengeboran dangkal. Selanjutnya itu ada tahap SAGS dan pembangunan pembangkit listrik. Nah, tahap ini adalah untuk pengembangan pengeboran streamfield atau lubang ramping dan sumur dalam ukuran C untuk mengonfirmasi keberadaan dan karakteristik sumber daya panas bumi yang dapat dimanfaatkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memulihkan pengembangan medan uap dan fasilitas pembangkit. Yang terakhir adalah tahap epurasi dan pemeliharaan.
Nah, tahap ini terdiri dari operasi komersial dan eksploitasi lapangan panas bumi. Tujuan tahap ini adalah untuk memungkinkan pembangkit termasuk transmisi dan distribusi. Oke, next. Selanjutnya, Saudara Alif. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Nah, apa sih tujuan penelitian dari studi kasus itu? Nah, yang pertama itu memberikan gambaran baru mengenai tingkat produksi magma dalam busur pulau Olesian. Nah, yang kedua, menyelidiki variasi tingkat produksi magma di busur pulau tersebut, terutama dalam konteks sistem subduksi Olesian. Nah, yang terakhir yaitu memahami peran magma dari busur pulau sebagai sumber utama pertumbuhan kerak benua yang berasal dari lempeng mantel yang meleleh. Oke, next. Selanjutnya ada data penelitian. Nah, data apa saja sih yang dibutuhkan dalam studi kasus ini? Nah, penelitian dalam jurnal ini bergantung pada seperangkat data yang komprehensif untuk estimasi tingkat produksi magma, mencakup anomali gravitasi bebas udara, topografi dasar laut, ketebalan sedimen, geometri muo awal, umur kerak samudra, profil seismik dalam, dan kedalaman serta kemiringan lempeng. Nah, pada gambar 2 itu merupakan salah satu gambar mengenai topografi dan batimetri dalam wilayah studi. Oke, next. Nah, ini beberapa data penelitian yang akan diperlukan. Nah, yang gambar ketiga itu menunjukkan adanya alur estimasi laju produksi magma busur pulau. Yang pertama itu kita menemukan data free air gravity anomaly. Nah, kemudian dari seismic profile interpretasi akan menghasilkan moho depth. Kemudian dari moho depth itu akan menghasilkan magmatic thickness. Diteliti cross sectionnya dan sampling point-nya, kemudian akan menghasilkan its profile magma volume, kemudian magma activity leaf span akan menghasilkan magma production rate. Selanjutnya ada gambar peta ketebalan kerak bumi, dan terakhir itu ada ketebalan magmatik yang diperoleh dengan menghilangkan ketebalan kerak samudra asli sebesar 6 km dari ketebalan busur saat ini. Kemudian ada laju produksi magma busur pulau dan kemiringan lempengan di sepanjang busur Olesian. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan dalam studi Island Arc Eolithian ini adalah metodologi seismik dan metode gravity. Yang dimana metode seismik merupakan metode geofisika yang menggunakan gelombang seismik untuk memahami struktur bawah permukaan bumi. Gelombang seismik diproduksi oleh sumber energi seperti palu seismik atau peledak. Nah, sedangkan metode gravity digunakan untuk melihat variasi dari distribusi kerapatan massa atau densitas. Next. Berikut adalah hasil studi yang telah kami rangkum, yaitu data geokimia terbaru menunjukkan bahwa subduksi dimulai pada 46 Masehi. Hasil dari penelitian menciptakan gambaran pertama tentang variasi tingkat produksi magma di sepanjang busur Eolithian. Variasi tingkat produksi magma di busur Eolithian menunjukkan bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi tingkat produksi magma pulau. Yang pertama itu kemiringan lempeng, kedua zona patahan, dan yang ketiga adalah subduksi punggungan laut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembentukan busur pulau utama yang disebabkan oleh melelehnya busur mantel yang dipacu oleh fluida dan lelehan dari lempeng yang tersubduksi pada sisi timur. Nah, pada Alutian ini pada daerah timur pada sudut yaitu 173 derajat is. Nah, kemudian mekanisme pergerakan cairan magmatisme ini melibatkan peningkatan aliran air lempeng dan pada kedalaman subsumur dan meningkatnya kemiringan lempeng. Nah, pada tingkat pelelehan busur mantel ini akan meningkatkan sebesar 10% dan penambahan pasokan air sebesar 10% dengan jumlah penambahannya yaitu sekitar 0,2%. Nah, sebagai hasilnya yaitu tingkat produksi magma pada busur pulau mengikuti kecenderungan dari kemiringan lempeng. Next slide. Kemudian pembentukan sel penintit yang kaya akan air pada zona patahan juga akan memberikan kontribusi di mana cairan dari lempeng tersubduksi dan peridotit yang terpapar di zona patahan reaksiasi meningkatkan aliran air lempeng dan tingkat pelelehan busur mantel
Selain itu, pengaruh dari pelelehan ini melibatkan lempeng yang terletak pada Emperor Simons yang lemah dan mudah meleleh, sehingga menghasilkan lebih banyak lelehan lempeng. Peningkatan derajat pelelehan busur mantel ini akan memproduksi magma busur pulau yang lebih banyak, sehingga akibatnya yaitu subduksi punggung laut pada jendela lempeng juga sesuai dengan puncak tingkat produksi dari busur magma pulau. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan. Yang pertama, ketebalan busur magmatik, batas busur dan umur magmatisme digunakan untuk memproyeksikan laju produksi magma busur pulau. Penanggalan geokimia terbaru menunjukkan bahwa subduksi dimulai pada 46 juta tahun. Kemudian variasi produksi dari magma menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi busur pulau, yaitu subduksi punggung, bukit, zona rekahan, dan kemiringan dari lempeng. Kemudian yang terakhir, mekanisme yang mempengaruhi faktor penyebab lelehan adalah lempengan yang ditemukan di gunung laut Kaisar lebih rentan terhadap pencairan dan lebih lemah. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih.